Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, alhamdulillah kita bisa mendengarkan kajian kali ini. Tak lupa kita salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pembahasan kali ini kita akan membahas biografi Imam Al-Mawardi ya. Zaman Imam Mawardi ya. Yang zaman Imam Mawardi, kemudian nama lengkap Imam Mawardi, kehidupannya, guru-gurunya, murid-muridnya, ketakwaannya, kemudian syair-syairnya, buah akarnya, tahun wafatnya, dan pujian para ulama terhadap Mawardi. Zaman Al-Mawardi, Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Mawardi hidup pada seperempat terakhir abad ke-4 Hijriah yang paruh pertama abad ke-5 Hijriah. Seperti kita lihat, Al-Mawardi hidup pada era Bani Abbasiyah kedua. Kemudian tidak disangsikan bahwa zaman yang dijalani seorang manusia itu berpengaruh secara signifikan dalam perilakunya dan pola pikirnya pada masa yang akan mendatang. Dengan peran yang dimilikinya, seseorang bisa saja menjadi orang sangat berpengaruh di masanya. Kemudian ia mengadakan masanya jika ia mempunyai kapabilitas untuk tujuan tersebut, mempunyai keinginan kuat dan berambisi besar, juga tidak diragukan lagi bahkan sistem suatu pemerintahan itu mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan dan perilaku individu. Begitu juga yang terjadi di masyarakat, seperti kemakmuran, kemiskinan, arus pemikiran, penyebaran ilmu, menjamurnya jumlah ulama, banyaknya produktivitas buku-buku mereka, kemajuan dunia ilmu pengetahuan, kemunduran dunia ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Ilmu itu semua sangat mempengaruhi kehidupan individu seseorang. Karena itu, ketengahan zaman Abu Hasan Al-Mawardi, yang pertama pada kondisi politik, Abu Hasan Al-Mawardi hidup pada abad terakhir 4 Hijriah dan permulaan abad ke-5 Hijriah. Ia lahir pada tahun 370 Hijriah dan meninggal pada tahun 490 Hijriah. Ya, kita amati secara sekilas kondisi dunia Islam ketika itu. Kita lihat bahwa dunia Islam terbagi ke dalam 3 negara yang tidak akur dan saling mendendam terhadap yang lain. Di Mesir terdapat negara Fatimiyah, di Andalusia terdapat negara Bani Umayyah, di Irak Khurasan, dan daerah timur secara umum terdapat negeri Bani Abbasiyah. Hubungan antara khalifah-khalifah Bani Abbasiyah dengan negara Fatimiyah di Mesir disadari permusuhan sengit, sebab masing-masing dari keduanya berambisi untuk menghancurkan yang lain. Hubungan Bani Abbasiyah dengan khalifah-khalifah Bani Umayyah di Andalusia juga dilandasi permusuhan sejak Bani Abbasiyah menentukan sendi-sendi negara Bani Umayyah, dan untuk itu darah tercecer di sana sini. Itulah kondisi eksternal negara Bani Abbasiyah. Adapun kondisi internal khalifah di Baghdad, dan sekiranya sesungguhnya pemegang kekuasaan yang sebenarnya di Baghdad adalah Bani Buwayh. Mereka adalah seorang orang Syiah fanatik dan radikal. Mereka berkuasa dengan menekan umat, dan khalifah sendiri tidak mempunyai peran penting yang bisa disebutkan di sini, bahkan ia adalah barang mainan di tangan mereka. Mereka melemparkan seperti bola. Jika mereka tidak menyukai khalifah, mereka langsung memecatnya. Kondisi sosial pada zaman itu, kehidupan mewah dan hedonisme berkembang luas di kalangan khalifah-khalifah para gubernur. Hal ini terlihat dengan jelas dalam acara-acara resepsi pernikahan, pakaian dinas, kenegaraan, dan kehidupan pribadi mereka.
Sejarah mencatat untuk kita kisah-kisah tentang kemewahan yang nyaris tidak masuk akal, dan siapapun hampir tidak mempercayai terjadinya kemewahan separah itu. Pada saat para khalifah dan para gubernur sedang menikmati hidup dengan serba mewah, kita lihat kemiskinan yang parah dan kelaparan menggerogoti daging kebanyakan manusia, hingga mereka menjadi seperti mayat-mayat diam yang tidak bergerak. Sebab pancaklik terjadi di Baghdad dan di kota lainnya, hingga manusia terpaksa memakan bangkai pada tahun 423 Hijriah, 449 Hijriah, dan 456 Hijriah. Kemudian kondisi ilmiah sesungguhnya yang pertama kali terlihat oleh orang yang mengkaji kondisi ilmiah pada abad keempat dan abad kelima Hijriah adalah munculnya fenomena taklid fanatik buta terhadap imam-imam mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Taklid ini memang wajib diikuti supaya tidak tersesat dari pemahaman-pemahaman yang lain. Makanya fikih madhabil arba'ah itu harus dipegang erat-erat. Sebab langka sekali ada di antara pengikut madhab-madhab di antara yang keluar dari madhab imamnya dan metodologi berijtihad imamnya. Kendati taklid fanatik ini madhab muncul pada abad tersebut, namun abad tersebut terasa istimewa dengan munculnya banyak sekali ulama dan berbagai bidang disiplin ilmu, dan banyak sekali buku-buku dalam berbagai disiplin ilmu dikarang. Biografi Al-Imam Mawardi. Nama Al-Mawardi dan nasabnya, dialah imam besar ahli fikih, ahli usul fikih, dan pakar tafsir Abu Hasan bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Kehidupan Al-Mawardi lahir pada tahun 370 Hijriah. Ia belajar di Basrah dan Baghdad selama kurang lebih 2 tahun, dan ia juga menjabat sebagai hakim di banyak kota secara bergantian. Ia bertempat tinggal di Baghdad dan di Jalan Az-Zafaroni. Ia termasuk pakar fikih pengikut madhab Imam Syafi'i. Beliau ini bermadhab Syafi'iyah. Ia berpegang teguh kepada madhabnya dan pakar di dalamnya. Al-Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja Bani Buwayh. Raja-raja Bani Buwayh menjadikannya Mawardi sebagai mediator antara dua orang yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka puas dengan perannya sebagai mediator dan menerima seluruh keputusannya. Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah yaitu Al-Qadir Bilal tahun 381 sampai 422 Hijriah dan Al-Qimu Billah 422 Hijriah sampai 467 Hijriah. Guru-guru Mawardi belajar hadis di Baghdad pada guru-gurunya yang pertama Al-Hasan bin Muhammad Al-Jabali, sahabat Abu Hanifah Al-Jumahi. Kemudian Muhammad bin Abi Zuhar Al-Mankiri. Kemudian gurunya Muhammad bin Ma'ali Al-Azdi. Kemudian gurunya Ja'far bin Muhammad bin Fadl Al-Baghdadi. Kemudian Abul Qasim Al-Qushairi. Ia belajar fikih pada Abul Qasim As-Sumairi di Basrah. Kemudian kepada Ali As-Safarajini, imam madhab Imam Syafi'i di Baghdad, dan lain sebagainya. Murid-muridnya, di antara murid-muridnya Mawardi adalah Imam besar Al-Hafidh Abu Bakar bin Ali Khatib Al-Baghdadi, kemudian Abu Al-Izzi Ahmad bin Kadasi. Ketakwaan Al-Mawardi. Untuk mengetahui secara lebih jelasnya tentang biografi Al-Mawardi, kita harus berhenti sejenak pada dua peristiwa penting yang menggambarkan sifat warok, menjauhi maksiat dan syubhat, yang
dimilikinya ketakwaannya dan keikhlasannya kepada Allah Ta'ala. Pertama, kisah yang dituturkan Ibnu Khalqan rahimahullah yang berkata, konon tidak ada satu buku pun di antara buku-buku karya tulisannya yang muncul ke permukaan sepanjang hidupnya, karena buku-buku tersebut ia simpan di suatu tempat yang dirahasiakan. Ketika ia merasa ajalnya sudah semakin dekat, ia berkata kepada orang yang dipercayainya, buku-buku yang ada di tempat ini, sambil menjelaskan tempat yang dimaksud. Seluruhnya adalah karya tulisku. Aku sengaja tidak mengeluarkannya karena aku ingin mendapat niat ikhlas karena Allah, tidak bercampur dengan apa saja yang mengeruhkan keikhlasan ini. Jika ajal ini telah dekat kepadaku dan aku akan mati, letakkan tanganmu di tanganmu. Jika tanganku berhasil memegang tanganmu dan menyentuhnya, maka ketahuilah bahwa tidak ada satu buku pun di antara buku-buku tersebut yang diterima Allah. Oleh karena itu, buanglah buku-buku tersebut di sungai Dajlah pada malam hari. Namun tanganku menjulur dan tidak memegang tanganmu, maka ketahuilah bahwa buku-buku tersebut diterima Allah Ta'ala. Dan aku berhasil mendapatkan apa yang aku harapkan, yaitu niat yang ikhlas. Orang tersebut berkata, ketika ajal Al-Mawardi sudah semakin dekat, aku meletakkan tanganku di atas tangannya. Kemudian ia menjulurkan tangannya dan tidak berhasil menyentuh tangannya. Pada saat itulah aku mengetahui bahwa itu adalah pertanda diterimanya buku-bukunya di sisi Allah. Setelah itu aku mengeluarkan buku-bukunya sepeninggalnya. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa di atas tidak benar sebab ia menggunakan gaya bahasa konon, mengisyaratkan ketidakjelasan, dan karena orang yang dipercayai Al-Mawardi tidak dijelaskan siapa yang dia sebenarnya. Asabri menimpali, barangkali buku yang dimaksud adalah Al-Hawi, sebab aku melihat ia mempunyai banyak sekali karya tulis dan ia berisi tanda tangan. Selain itu, ada orang yang membacanya buku-buku tersebut di hadapannya semasa hidupnya. Jika asumsi pertama memang betul-betul terjadi pada seluruh buku-buku karya tulisan atau sebagainya, itu menunjukkan sikap waro yang dimiliki Al-Mawardi dan keikhlasannya. Kedua, apa yang ditulis Al-Mawardi sendiri dalam bukunya Adabud Dunya wa Din sebagai berikut. Di antara yang aku peringatkan kepadamu tentang diriku, sesungguhnya aku pernah mengarang buku tentang jual beli. Aku berusaha keras mengumpulkan semua pendapat ulama di dalamnya. Aku melelahkan diriku untuk buku tersebut dan bersusah payah untuknya hingga ketika buku tersebut telah selesai penulisannya, dan nyaris aku terkagum-kagum kepadanya, serta aku membayangkan diriku menjadi orang yang paling hebat dalam masa ini. Tiba-tiba hadir dua orang Arab Baduy dalam majlis ilmuku. Kedua orang tersebut menanyakan tentang jual beli yang kedua selenggarakan di kampungnya dengan berdasarkan beberapa persyaratan yang mengandung 4 permasalahan besar, namun tidak mempunyai jawaban terhadap satupun dari keempat permasalahan tersebut. Aku berpikir bahwa lama sekali tentang diriku dan tentang kedua orang tersebut. Dua orang Arab Baduy berkata, apakah engkau mempunyai jawaban terhadap pertanyaan yang kami ajukan? Dalam kepastianmu sebagai imam madhab Syafi'i. Aku menjawab, tidak. Kedua orang tersebut berkata, celakalah engkau. Setelah itu kedua orang Arab Baduy tersebut keluar dari majlis ilmu Al-Mawardi. Kemudian keduanya datang kepada orang yang kaya itu, kepada orang kaya yang kaya ilmunya maksudnya,
Di antara sahabat-sahabatku mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Tanpa pikir panjang, sahabatku tersebut memberi jawaban yang memuaskan kepadanya. Usai mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya, keduanya pergi dengan merasa puas terhadap jawaban yang diberikan kepadanya dan memuji ilmu sahabatku. Sedang aku pun memikirkan keadaan dua orang tersebut dan keadaan diriku. Aku selalu memikirkan keempat permasalahan tersebut hingga hingga detik ini ya maksudnya. Itu adalah nasihat yang tepat dan pengingat yang bijak. Dengannya kendali diri menjadi tidak ada artinya dan sayang kesombongan menjadi merendah. Itulah bimbingan yang petunjuk yang diberikan Allah kepadaku. Di Syarah Adab Dunya Waddin. Syair-syair Mawardi, penulis buku Al-Mujamma' Ad-Duba, menyebutkan bahwa ia membaca dalam buku Sirru Sururi, buah karya Mahmud An-Naisaburi, 2 bait milik Al-Mawardi. Kebodohan sebelum kematian adalah kematian bagi yang bersangkutan. Badan mereka tanpa kuburan adalah kuburan. Jika seseorang tidak menghidupkan dada dengan ilmu, ia tidak mempunyai kebangkitan hingga hari kebangkitan sekalipun. Yang benar bahwa Mawardi bukan penyair yang dimaksud. Ia hanya mempunyai syair tersebut dan gemar meriwayatkannya. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan pada permulaan sejarah Al-Baghdadi jilid 1 53-54 dari Al-Mawardi berkata bahwa Abu Muhammad Al-Baqi membaca bait-bait syair seorang penyair. Kami mengusikinya dengan perasaan tidak senang. Namun ketika kami telah masukinya, kami keluar dalam keadaan benci. Al-Imam Mawardi berkata, kalau tidak salah, peristiwa di atas terjadi di Baghdad. Kemudian Al-Mawardi membuat syair-syair yang mirip dengan bait-bait syair di atas. Kandungan bait-bait syairnya adalah sebagai berikut. Di Baghdad terdapat tambang semua kebaikan dan tambang wisata bagi orang-orang yang ingin mencari hiburan. Baghdad adalah simbol kedamaian. Ketika mata orang-orang yang merindukan terluka oleh tatapan mata, kami memasukinya dengan perasaan tidak senang. Namun ketika kami telah memasukinya, kami keluar dalam keadaan dibenci. Negeri-negeri itu tidak menyukai kita. Namun kehidupan yang paling pahit ialah berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Aku keluar dengan tujuan menyerahkan mataku, dan aku tinggalkan hati di dalamnya dalam keadaan sedih. Al-Mawardi berkata, ketika aku bertempat tinggal di Basra, saudaraku di Baghdad mengirim untukku syair yang membuatku rindu akan di Baghdad. Dalam suratnya, saudaraku berkata, seandainya tidak ada perindu, maka ia menderita. Jika ingat kalian, tidak ada api di hati. Jika ia tidak ingat kalian dengan sungguh-sungguh, pasti kami mengucapkan ungkapan perindu yang betul-betul merindukan ke Baghdad. Namun kenangan tentang kalian dari hari ke hari semakin membara. Kami tidak pernah melupakan namamu, akan juga tidak akan merusak perjanjian kalian. Kata Al-Mawardi, ketika aku berada di Baghdad, saudaraku di Basra mengirim surat kepadaku. Indahnya cuaca di Baghdad membuatku rindu untuk pergi ke sana jika tidak ada rintangan. Bagaimana aku bisa bersabar terhadapnya sekarang ini, pada saat di mana di Baghdad sekarang terkumpul dua cuaca sekaligus. Abu Iz Ahmad bin Kadashi berkata, Abul Hasan Al-Mawardi membacakan syair di hadapanku, dan bahwa Al-Mawardi berkata bahwa Abu Khair membacakan syair kepadaku tentang dirinya. Pena takdir telah menentukan apa saja yang akan terjadi. Engkau gila jika engkau berusaha keras mencari rezeki, padahal janih yang masih berada di alam gelapnya saja sudah diberi rezeki.
Buku-buku peninggalan Imam Mawardi. Untuk kita Mawardi meninggalkan banyak sekali bukunya. Para penulis kontemporer tidak henti-hentinya mencuplik darinya dan menulisnya. Asyuti berkata Al-Mawardi mempunyai banyak sekali buku dalam berbagai disiplin ilmu, fikih, tafsir, usul fikih, dan sastra. Di antara buku-buku karangannya adalah sebagai berikut. Dalam fikih Al-Wahil Kabir, Ibnu Khalkan berkata jika seorang mengkaji buku tersebut, pasti ia melihat bahwa Al-Mawardi adalah orang yang ahli tentang madhab Imam Syafi'i. Pengarang buku Sadaratu Ad-Dahabi berkata dari Al-Isnawi, sebelum ini pernah ada buku seperti buku Hawi. Al-Mawardi menjelaskan Syarah Al-Mazani dalam bukunya Al-Hawi ini. Buku Al-Hawi sampai sekarang masih berserakan dalam bentuk transkrip yang ada di Istanbul, London, Amerika, musim Inggris, India, dan Mesir. Kemudian Al-Iqna'u, yakni Al-Hawami berkata, Khalifah Al-Qadir Bilal meminta Al-Mawardi menulis buku praktis tentang fikih Imam Syafi'i. Kemudian ia menulis bukunya Al-Iqna'u ini. Khalifah merasa puas dengan buku tersebut dan memberikan ucapannya selamat kepadanya. Khalifah berkata kepada Al-Mawardi, semoga Allah menjagamu, menjaga agamamu sebagaimana engkau menjaga agama kita semua. Dalam fikih politik Al-Ahkam As-Sultaniyah, yaitu buku yang ada di tangan pembaca sekarang, buku ini mencapai puncak popularitas. Manfaatnya sangat banyak amat. Indah penyusunannya hingga Ibnu Qadi Subha berkata, buku yang amat mengagumkan. Siyasatu Wizarati wa Siyasatu Al-Maliki. Al-Mawardi menamakan buku tersebut Qanunu wa Al-Wizarati. Begitu juga As-Suyuti dan Tabaqatul Mubassyirin. Tafsiru Ad-Nadari wa Tajilu Ad-Dafari, Al-Akhlaqi Al-Maliki wa Syiasyatul Al-Malikiyah. Kemudian Syiasyatul Malikiyah dan Nasihatul Al-Mulk. Dan dalam tafsir Quranul Karim, An-Nakatu wal Al-Uyunu. Sebagian penulis menamakannya An-Nukatu dan sebagian penulis yang lain mengatakan bahwa An-Nukatu berbeda dengan buku Al-Uyunu. Sebagian lain berkata bahwa An-Nukatu adalah buku tafsir. Buku tersebut diringkas oleh Al-Izz bin Abdus Salam yang notabene seorang ilmuwan dan mengikuti madhab Imam Syafi'i yang terkenal. Kemudian Al-Amsalatul wal Hikamu. Dalam sastra Al-Adabul Dunya wad Din, pada buku tersebut Al-Mawardi menggabungkan antara tajam analisa para fuqaha dengan ketajaman hati para sastrawan. Buku tersebut terletak dicetak dan telah beredar luas. Al-Aqidah, Alam An-Nubuwah. Pada buku tersebut Al-Mawardi menjelaskan akidahnya tentang ketuhanan dan kenabian. Bapaknya Al-Mawardi rahimahullah pada Rabiul Awal tahun 450 Hijriah dalam usia 86 tahun dan Abu Thayyib At-Tabari meninggal pada bulan yang sama pada masa pemerintahan Taghrul Bek yang menjarakan Raja Rahim, raja terakhir Bani Buaih, hingga meninggal dunia pada saat tersebut. Ujian para ulama terhadap Al-Mawardi. Penulis Sadaratu Ad-Dahabi berkata, Al-Mawardi adalah imam fikih, usul fikih, ahli tafsir dan pakar bahasa Arab. Ibnu Qadi Subha berkata, Al-Mawardi adalah salah satu imam yang mempunyai kedudukan tinggi. Ibnu Katsir berkata, Al-Mawardi seorang imam. Abu Fadl Ibnu Khairun Al-Hafidh berkata, Al-Mawardi adalah orang hebat yang mendapatkan kedudukan tinggi di mata sultan. Ia adalah salah seorang imam dan mempunyai karya tulis bermutu dalam berbagai disiplin ilmu. Khatib Al-Baghdadi berkata, Al-Mawardi termasuk tokoh ahli fikih madhab Imam Syafi'i. Aku menulis darinya
dan ia adalah orang yang berintegrasi tinggi. Dalam tabaqatnya, Imam Sholih menyebutkan bahwa Al-Mawardi adalah orang Mu'tazilah. Ad-Dhahabi berkata dalam Al-Mizan, Al-Mawardi adalah orang yang tidak berbohong, namun ia orang Mu'tazilah. Ibnu Sufyan berkata, yang benar, Mawardi bukan pengikut aliran Mu'tazilah. Ia hanya mengatakan tentang takdir, yaitu perkara yang berkembang luas di kalangan penduduk Basrah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Hafidz Ad-Dhahabi menimpa tidak sepantasnya Al-Mawardi dikatakan mengikut Mu'tazilah. Saya katakan bahwa pendapat Al-Mawardi sejalan dengan pendapat Mu'tazilah memang ada. Misalnya, pertama, masalah tentang kewajiban hukum dan pengalamannya. Apakah hal tersebut berdasarkan syariat atau akal? Al-Mawardi berpendapat bahwa hal tersebut berdasarkan akal. Dan masalah-masalah lainnya dalam tafsir, dalam bukunya yang lain. Kedua, bahwa tentang penafsiran salah satu ayat Al-A'raf, Al-Mawardi berkata, Allah tidak menghendaki penyembahan berhala. Pendapat ini sama persis dengan pendapat aliran Mu'tazilah. Sebagian pendapat Mu'tazilah diungkap Abu Amir bin As-Salah. Tapi menurut Asy-Syubki bahwa beliau bukan pengikut aliran Mu'tazilah menurut Asy-Syubki. Nah, itu sekilas untuk biografi Imam Al-Mawardi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mempelajari khususnya dunia hukum Islam atau politik Islam. Nah, itu sangat dijadikan rujukan di tempat-tempat pembelajaran, khususnya di universitas atau di kepemimpinan, ya, dalam kepemimpinan itu dijadikan sumber rujukan dengan judul Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendengarkan. Nanti ada lagi untuk selanjutnya, akan ada lagi selanjutnya, karena itu hanya sebagai awal saja pembukaan di kitab Syiasah Syariah. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.